Tidak ada kematian lain yang bisa menebusmu. Dan tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu. Kecuali hanya Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kepadanya, karena dia pasti akan mengangkat kuk dan bebanmu. Dia sama, dia tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berarti hari ini, dia tetap akan mendengarkan dan membantumu. Dia tetap akan menolongmu. Yang percaya katakan amin. Bagimulah kemuliaan, sampaikan sabdamu, pakai hamba-hambamu, sembunyikan di balik salibmu, berkati umatmu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Ibadah yang ketiga sekarang ya, terima kasih dikoreksi. Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan. Mari kita belajar firman ini di Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34, saya baca dulu. Termasuk yang di overflow, termasuk yang live streaming, kita nggak beda waktu, nggak ada jarak tempat, kita semua dalam hadirat Allah. Mari kita konsentrasi penuh. Markus 5 ayat 25 sampai 34, ini cerita yang sangat klise, saya bacakan dulu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat, siapa yang telah melakukan hal itu? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada sebuah cerita yang sangat klasik, banyak orang tahu mujizat ini. Kerap kali dikhotbahkan juga wanita yang 12 tahun pendarahan. Tapi saya sempat bertanya, kenapa spesifik sekali ya 12 tahun disebut? Seolah-olah Tuhan ada pesan. Seperti ada pesan khusus di balik itu. Bukan angka 12 itu angka keramat, bukan. Tapi berarti wanita ini sudah lama menunggu mujizatnya dan tidak kunjung datang. Sesuatu yang Anda tunggu tahunan, lama-lama jadi kebiasaan. Anda sudah bisa menerima keadaan itu. Jangan biasakan diri dengan apa yang kau derita. Meskipun kita juga diajari bersyukur dalam segala perkara, jangan biasa. Ya sudah, memang begini. Orang Kristen ya begitu. Karena kita pernah dikecewakan 1, 2, 3. Jangan generalize. Ini kelemahan saya, maafkan. Saya kalau ngomong generalisasi. Ini kelemahan saya tidak buat saya selalu susah ngomong generalize. Itu generalisasi. Ya. Jangan relasi. Semua ketawain, aduh ya, tapi ya sudah, don't generalize. Jangan pukul rata, itu aja. Jangan pukul rata sesuatu. Hanya karena itu menjadi faktamu, menjadi realitamu. Ya sudah, aku memang gak bisa mau apa. Ya. Jadi wanita ini sudah boleh dikatakan putus pengharapan. Tapi dia masih memberi Tuhan satu kesempatan. Kayaknya, sepertinya dia yang kasih Tuhan kesempatan, bukan Tuhan yang kasih dia kesempatan. Saya dulu itu depresi waktu saya umur 16 tahun. Mungkin orang tua bisa hakimi anak muda. Anak muda loh, masalahnya apa? Pakai depresi segala. Kita tidak pernah ngerti. Setiap usia itu akan punya tantangannya. Sekarang saya sendiri pun jadi lebih tua. Saya mengerti. Saya lebih memahami dunia orang muda. Anak-anak muda Anda, apalagi di zaman edan, banyak tantangannya. Jangan kita berkata, apa sih? Tidak valid kamu itu, kamu masih usia segitu. Papa mama sudah makan asam garam. No. Everyone ada challenge-nya sendiri. Anak kecil juga bisa alami bullying. Dan itu nyata loh. Saya sendiri pernah rasakan waktu saya kecil dulu. Ketika kondisi kesehatan saya tidak sempurna, saya jadi bahan tawaan. Saya pahami bahwa itu mungkin bukan big deal buat papa mama. It was a big deal to me. Itu real untuk saya.
Ya orang tua kan sudah mencapai titik jiwanya, tertentu sudah dewasa. Tapi bagi saya, tekanan sebaya itu penting sekali waktu saya masih umur berapa? Masih umur 7, 8, 9. Saya depresi. Seperti anak itu yang lagi menangis itu loh, jeritan hatiku. Di sini. Dan suatu hari saya ngomong begini waktu saya di Vancouver, Kanada, SMA 2. SMA 3 tepatnya. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, minggu ini terakhir kali aku datang, lalu aku bunuh diri. Percobaan bunuh diri 2 kali sudah hampir berhasil, ketiga gagal. Gagalkan teman Tuhan, itu cerita lain kali lah. Atau beli sendiri bukunya di Pustaka Raja Wali. Yang ketiga, saya sungguhan akan akhiri hidup saya. Saya bukan tipe orang yang ngancam-ngancam, saya sungguhan akan jalankan. Saya datang, dan di situ saya ketemu Tuhan, cerita pertobatan saya yang pernah saya korbankan. Seolah kelihatannya, kita yang memberi Tuhan kesempatan. Soalnya yang binasa atau selamat itu kita, bukan Tuhan. Tuhan itu selalu ada di dalam sorga. Saya ternyata yang dikasih Tuhan kesempatan. Wanita ini seperti memberi kesempatan terakhir pada Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Kalau kita tuh menderita sekian lama, lama-lama hambar tuh hati. Udah gak berharap lagi. Penderitaan itu ada 2 macam. Kalau perempuan ini kita lihat seolah-olah penderitaannya adalah badani. Kalau Anda baca ya, coba baca lagi. Kita lihat sekarang ayat yang ke-26 dulu, nanti saya akan ceritakan. Saya ceritakan bahayanya orang kalau udah lama menderita dan kecewa. Apalagi kalau ada sakit hati. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Udah bolak-balik nih. Garis bawahi berbagai tabib. Bukan satu jenis, satu macam. Macam-macam. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis-habisan tuh. Habis on doctor's bills. Betul-betul untuk biaya medikal. Semua yang ada padanya udah habis, namun mengecewakan hasilnya. Sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bisa-bisa pada akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Sangat gampang. Kecewa sama manusia sampai kecewa sama Tuhan itu tipis nanti. Karena Tuhan gak kelihatan. Jadi kalau kita kecewa sama orang, gampang hati kita itu akhirnya kecewa sama Tuhan. Dikatakan di sini dia itu diobati oleh berbagai tabib. Berbagai tabib di sini saya bayangkan para dokter pasti. Ya, tentunya beda dengan dokter hari ini. Persyaratan berlaku berbeda pula. Zaman dulu itu sudah ada tabib. Termasuk penulis Injil namanya Lukas. Dia seorang dokter. Dokter yang sah itu ada. Tapi pasti wanita ini mencoba alternatif. Udah, saya yakin 12 tahun. Pendarahan terus nggak main-main loh. Pendarahan terus loh. Wanita yang pernah mengalami pendarahan, mungkin ada di antara Anda misalnya. Kalau mengalami pendarahan, itu lemas. Nggak langsung, tapi kalau terus-menerus bisa bahaya nyawa. Tanya dokter aja. Saya pendeta orang awam, soal ilmu medis saya nggak tahu apa-apa. Tapi seorang dokter, kalau di sini ada dokter pasti bisa mengkonfirmasi. Pendarahan terus-menerus itu merugikan tubuh. Dan karena dia terus-menerus pasti dia nggak hanya jalur resmi, dia pasti cari alternatif. Lalu seorang wanita yang pendarahan zaman itu hukum agamanya nggak mudah, karena orang itu dianggap najis, tidak boleh kena orang lain. Karena itu karantina so pasti. Jadi kalau dia pendarahan terus 12 tahun, saya 100% yakin kalau wanita ini menikah, dia harus diceraikan. Dia mesti cerai. Tidak bisa tinggal dengan seorang yang dinajiskan. Memang tidak separah penyakit kusta. Tetapi sama-sama perlakuannya. Sama-sama dianggap sebagai kutukan. Jadi kalau wanita ini pendarahan, lalu nanti musiman, nah lain cerita. Dia terus tidak berhenti. Karena itu saya yakin wanita ini broken home. Belum lagi dia banyak dikecewakan. Lalu dia pasti pasti juga spend a lot of money, dia pasti menghabiskan banyak uang juga ke psikiatris. Pasti ada kejiwaannya. Lama-lama dia depresi. Bisa macam-macam tuh mental. Satu dokter, satu psikiatris, satu pengobatan-pengobatan alternatif. Semuanya kagak mempan. Dan malah keadaannya semakin terpuruk. Dan bukannya semakin baik. Hidupnya bukan hanya dari sisi jasmani, hubungan, karir. Pasti dia berhenti dari pekerjaannya. Hidupnya semakin buruk setiap harinya. Orang ini mengalami 2 macam penderitaan. Penderitaan badan dan penderitaan jiwa.
batinnya terluka, dia butuh inner healing atau kesembuhan batin. Tubuhnya sakit, dia butuh kesembuhan ilahi. Orang ini datang ke Yesus. Saya mau bicara dulu tentang penderitaan jiwa kita. Gak ada orang itu yang tahan. Pendeta pun tidak kebal. Kalau kita tidak bisa menemukan solusinya, jangan-jangan nanti kita akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tekanan dalam jiwa kita itu, kalau kita tidak datang ke Tuhan, itu bahaya. Seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar, dia nabi terakhir perjanjian lama, nabi pertama perjanjian baru. Dia adalah older cousin setengah tahun lebih tua dari Yesus Kristus. Anak Elizabeth kan? Dan dia ini yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Waktu dia di penjara cukup lama, lalu pengikutnya lupa sama dia. Tidak ada yang lebih menekan daripada kesepian. Orang ini dalam penjara. Waktu dalam penjara, mungkin kita tidak dalam penjara, mungkin kita dalam semacam penjara jiwa. Dalam suatu kondisi situasi kita stagnan di dalamnya, keluar nggak bisa. Ya, di dalam nggak kerasan. Di posisi maju kena, mundur kena itu nggak enak. Kalau kita berada di posisi seperti ini di dalam kehidupan, bukan penjara sungguhan. Apalagi orang-orang yang dalam penjara sungguhan, karena saya juga mengunjungi beberapa orang di dalam penjara, saya doakan, saya melihat kondisinya. Tidak mudah Anda dikurung di situ. Lama-lama ya, orang waras pun bisa nggak waras. Lama-lama mental kita bisa berubah. Yohanes Pembaptis itu hampir fall out dari Tuhan Yesus. Hampir mencetat keluar, terpental. Mau tahu? Dia utus beberapa muridnya, sisa-sisa yang masih loyal. Dia tanya sama Yesus, apakah engkaulah Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Atau ada yang lain? Coba pikirkan, bayangkan. Yohanes Pembaptis itu datang dalam roh Elia. Kalau ngomong soal Elia juga sama. Elia itu pernah lari ke goa. Minta mati, bukan bunuh diri. Minta Tuhan cabut nyawa. Elia, ini Yohanes Pembaptis versi perjanjian barunya. Orang yang sakti, dahsyat pelayanannya. Dia pernah sekali waktu baptis banyak orang itu, dia tunjuk ke Yesus Kristus yang tung lagi datang. Dia berkata, itulah anak domba Allah. Dia yang nunjuk loh. Dia yang mengidentifikasi Yesus Kristus. Dialah orangnya, gak usah nunggu lagi. Dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Aku membaptismu dengan air, dia akan membaptismu dengan Roh Kudus tanpa batas. Waktu di penjara berubah dia. Yohanes Pembaptis itu boleh dikatakan near binasa, bahaya kan? Batu penjuru itu Yesus. Tapi batu itu kalau kita nggak percaya menjadi batu tumpuan kita, menjadi tumpukan kita, menjadi batu sandungan. Dia berkata sama murid-muridnya, tanya apakah kamu atau aku harus tunggu orang lain atau ada yang lain? Langsung Yesus berkata sama dia dalam bahasa Mesias. Yohanes ngerti, karena Yohanes Pembaptis itu semacam rabi, semacam guru. Diberitahu, kamu beritahu ya, apa yang terjadi? Orang buta melihat, dan kepada orang miskin diberitakan rahmat. Salah satu tanda Mesias di Yesaya, kesembuhan pertama yang dia lakukan adalah the blind would see. Mesias disuruh sampaikan. Lalu Yesus berkata kalimat terakhirnya, suruh utusan itu untuk menyampaikan kembali kepada tuannya. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa akan aku. Kata bahagia di situ adalah selamatlah mereka. Berbahagialah di situ adalah blessed. Berkat terbesar adalah keselamatan. Berbahagialah kamu jikalau kamu tidak kecewa akan aku dan meninggalkan aku. Waktu saya baca ini, saya sebagai pendeta saya gentar. Yohanes Pembaptis itu kalibernya di atas semua kita. Dia kalau kecewanya itu lama-lama jadi kronis. Akut di sini. 12 tahun pendarahan, dia bukan wanita, jadi bukan pendarahan dari rahim. Bukan dari sel, bukan dari kandungannya. Tapi pendarahan hidupnya. Kenapa aku begini dan begitu? Kalau dia tidak bawa ke Tuhan, dia hampir terpental keluar. Ada satu lagi orang yang kecewa sama Tuhan. Namanya Yudas Iskariot. Karena dia melihat kok tidak kunjung datang waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, dia sudah GR, dia merasa inilah raja. Karena Yudas itu menginginkan agar supaya Yesus itu nanti yang jadi juru selamat politik bangsa Israel. Membebaskan dari jajahan Roma supaya nanti berdiri negara Israel secara independen.
Dia bukan menunggu Independence Day untuk dosa, untuk manusia, untuk orang-orang dibebaskan dari dosa dan maut. Dia menunggu Independence Day secara politik. Yudas lihat gimana, dan dia juga lihat kenapa Yesus tidak mengentaskan kemiskinan di dunia. Kenapa dia memberitakan kerajaan Allah. Lama-lama dia kecewa, dan dia jual Yesus. Rasul jatuh, Nabi jatuh. Yang satu binasa, yang satu nyaris, yaitu Yohanes Pembaptis. Please Bapak Ibu Saudara, kalau ada di sini yang pendarahan hidupnya, apapun situasimu yang membuatmu berdarah-darah, saya ingatkan Anda di Jumat Agung ini, tidak ada kematian lain yang bisa menebusmu, dan tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu, kecuali hanya Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kepadanya, karena dia pasti akan mengangkat kuk dan bebanmu. Dia sama, dia tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berarti hari ini, dia tetap akan mendengarkan dan membantumu, dia tetap akan menolongmu. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita melihat dulu dari penderitaan jasmaninya, sekarang kita bicara ke arah penderitaan jiwanya tadi, sekarang penderitaan jasmaninya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ayat 27. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia sakit pendarahan 12 tahun. Tapi selama itu dia mulai mendengar, terakhir-akhir ini dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, waktu imanmu lemah, makanlah firman. Iman timbul dari pendengaran. Jangan dengarkan segala sesuatu yang beredar. Jangan jauh dari Alkitabmu. Justru waktu kita keruh, minta tolong Roh Kudus terangi. Bukankah kalau kita itu semakin buram, harus dekat pada lampu. Firman ini pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan sampai Anda itu kita meninggalkan Alkitab. Kadang-kadang ya, ironisnya, waktu saya dalam masalah, dalam penderitaan, atau mengalami apa, dalam pergumulan, kita itu memang harus sengaja seret kaki kita ke arah firman. Karena secara naluri Adam dan Hawa, kita itu maunya pergi dan meninggalkan. Alkitab itu biasanya the last resort atau alamat terakhir yang kita buka. Itu pun gak tentu dibuka. Ada apa-apa itu secara insting kita itu maunya hadapin sendiri, pakai filosofi. Otak kita itu berputar, pakai hikmat sendiri. Saya belajar sesuatu, kemenangan dalam hidup ini hanya didapatkan dalam firman. Wanita ini ketika dia sakit pendarahan, belum lagi sakit secara batinnya, dia ditolak kiri kanan. Yang dia lakukan, dia dengar berita-berita tentang Yesus, dia hampiri Yesus. Kalau Anda dan saya mau terus dengar berita-berita tentang Yesus, buka firman. Dengarkan khotbah. Jangan sampai kita itu lengah. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Justru kalau kita butuh sebuah mujizat misalnya, justru kita harus merapat pada firman Allah, dengarkan berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus juga bisa didapatkan lewat kesaksian orang lain. Jadi ada dua hal yang saya sarankan. Satu, firman murni. Ini protein rohani, langsung jegur, langsung terjun ke dalam firmannya. Nggak usah pakai buku A, buku B, buku C, langsung the Bible, B-I-B-L-E, Alkitabiah. Langsung masuk ke sini, tapi juga Tuhan bisa pakai kesaksian orang lain. Saya percaya hari ini akan banyak kesembuhan, baik kesembuhan batinnya maupun kesembuhan jasmani. Hari ini, bilur-bilur Yesus pasti akan menyembuhkanmu. Katakan amin. Tapi saya ajarkan kepada Anda hari ini lewat mimbar, suatu seni untuk mendengar berita tentang Tuhan. Alkitab ini adalah berita baik, kabar baik. Injil adalah good news. Jangan jauh dari ini. Kalau Anda jauh dari ini sama seperti badan tidak makan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Meskipun firman ini tidak ada di mulut Tuhan, seolah-olah sekarang ada di tangan. Firman ini kan jadi buku, tapi setiap kali Anda membukanya, Tuhan pasti berbicara. Karena Tuhan itu hidup. Jadi kalau Anda buka halaman Alkitab, ya, termasuk orang yang membacanya sistematis, pasal per pasal, saya selalu sarankan untuk membacanya secara sistematis, supaya Anda bisa tertakar pertumbuhan. Nah, waktu kita buka halaman Alkitab ini, saya yakin Tuhan itu hidup. Waktu kita baca ini, kita bukan baca buku, tapi Tuhan akan berbicara kepadamu. Pasti ada sesuatu yang kau baca, keluar dari mulut Allah, fresh grace pagi hari itu. Dan ketika lewat khotbah seperti ini dijabarkan, pasti ada sesuatu yang fresh grace, sesuatu yang segar.
rumput yang segar, ya, fresh, ya, yang Tuhan pasti akan remakan pada seseorang yang beda dengan orang sebelahnya. Seolah kita pernah nggak kalau kita mendengar firman seolah-olah rasanya seperti disindir, seperti disinggung, padahal ya pendeta pengkhotbahnya nggak tahu siapa aja di antara hadirin, apa yang dialami, nggak tahu. It's the Holy Spirit, you know, that He's speaking to you directly, even though indirectly through me, sekalipun secara tidak langsung melalui pengkhotbah, tapi Dia berbicara langsung dalam hidup Anda, karena Dia ada di hatimu. Dia akan bicara sesuatu yang fresh setiap kali Anda membuka Alkitab. Karena itu kalau Anda mau dapat berita-berita tentang Yesus seperti wanita ini. Wanita ini mujizatnya bukan karena imannya muncul tiba-tiba, tapi imannya timbul dulu dari pendengaran. Dia dengar berita-berita. Mungkin dia pernah dengar pengajaran Yesus, berbahagialah orang yang begini begitu, yang menderita. Berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang yang dihina, yang dianiaya. Dia pernah dengar pengajaran Yesus. Minimal kalau nggak secara langsung dia dengarkan tetangganya rasan-rasan. Apa yang Yesus ajarkan? Dia dengar itu dia tertarik, terharu. Lalu kesaksian orang-orang sembuh. Saya yakin wanita ini pasti pernah tahu ada orang lain, mungkin nggak separah dia atau lebih parah dari dia yang pernah disembuhkan oleh Tuhan. Sebelum itu kan ada cerita orang kusta yang sembuh, itu pasti heboh tuh satu Yerusalem. Oh ini nggak di Yerusalem, di Galilea misalnya. Pasti heboh, karena belum ada orang kusta sembuh itu. Belum ada. Dia dengar kan, waktu dia dengar semua berita-berita ini, hatinya tergugah. Waktu kita fokus pada firman-Nya, baik firman yang dalam bentuk firman maupun firman dalam bentuk kesaksian orang dan pengalaman hidup orang dengan Tuhan, hatinya muncul kerinduan dan timbul iman. Iman itu tidak timbul tiba-tiba, dia ada bahan bakunya. Bahan bakunya namanya good news. Makanya kalau kita mau mengalami perkara-perkara Allah dalam hidup kita, jangan jauhkan diri dari firman Tuhan. Amin. Waktu saya baca gini tuh saya terharu melihat. Saya berkata, Tuhan, perempuan ini mencari. Dan dia mencari di tempat yang benar. Kita lihat ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Perempuan ini tidak pengalaman. Imannya agak salah. Bukan salah lah, imannya itu tidak sempurna. Saya tadi kebaktian sebelum ini saya jelaskan bahwa kita semua itu imannya fales. Kita semua itu fales imannya. Tapi kok Tuhan dengar ya? Ayat 28 ini dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini masih ada superstisi, ada sesuatu pada jubah Yesus. Tapi kenapa kok Tuhan tetap main di level itu? Kok Tuhan mau ya? Kalau saya ya, kalau orang salah saya benerin dulu. Kalau Tuhan sembuhkan dulu. Nah itulah bedanya kita dengan Tuhan. Nah aku gak mau dibaptis, kenapa? Aku tunggu sampai sempurna semua. Loh, memang kita kalau dibaptis gak boleh di luar kesadaran. Makanya orang koma gak dibaptiskan. Dia harus sadar tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau Anda tunggu sempurna, forever and ever, amin, tak akan pernah dibaptiskan. Tapi ketika Anda berkata, aku mau ikut Yesus, aku percaya bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah juru selamatku, cukup. Meskipun kita merasa bahwa hidup kita masih fales, Tuhan tuh terima kita apa adanya loh. Tuhan tuh terima. Wanita ini gak sempurna, jangan contoh imannya, karena hanya kali ini saja sepanjang sejarah kitab-kitab Injil, yang Yesus menyembuhkan lewat jubah. Yesus harusnya bukan asalku jamah saja jubahnya. Tapi kita mesti percaya pada orangnya. Pada Yesusnya. Iman perwira itu jauh lebih sempurna. Asal kau ucapkan satu patah kata aja. Karena I know who you are. Aku ini juga atasan, aku juga bawahan. Aku kan perwira menengah. Di atasku ada orang-orang lebih pangkat, di bawahku ada anak buah. Aku ucapkan pergilah. Pergi, kalau aku suruh datang, anak buahku gak berani, tidak melakukan. Tuhan, aku tahu siapa engkau, raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan, bukan hanya Rabi. Engkau adalah Rabuni, bukan hanya guru, engkau maha guru. I know, bumi langit semua di bawah kakimu. Ucapkan satu kata, hambaku akan sembuh. Yesus terkejut, tercengang dan berkata, bukan terkejut, dia sudah tahu, tapi dia terkagum karena melihat. Di antara orang Israel aja gak ada iman begituan.
Karena perwira ini sekalipun orang Itali, bukan orang Yahudi, bukan umat perjanjian lama, bisa kenal Tuhan, lebih hafal daripada orang-orang yang belajar Taurat. Tapi kalau wanita ini masih superstisi, dia bukan menjelaskan karakter Yesus, siapa dia sesungguhnya, imannya masih ke arah jubahnya itu loh. Kalau aku jamah, aku akan sembuh. Tapi saya nggak ngerti kenapa Tuhan tetap sembuhkan. Karena iman itu boleh fales, asal arahnya ke Yesus, Tuhan terima. Tapi nanti Tuhan juga akan perbaiki. Kita lihat ayat yang kedua, 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan pendarahan yang paling tahu, tiba-tiba kok kuat ya, kok seger ya, kepingin beraktivitas ya, tadi lemes, kepinginnya di rumah, gak kepingin ketemu orang. Lalu bisa item-item gitu, kayak mau pingsan, kayak kurang air, seperti dehidrasi, pokoknya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ayat 30 bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Who touch me? Wow, siapa jamah aku? Mengundang protes murid-muridnya tentunya. Coba kita lihat dulu, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dalam Kristus ada satu teori, dan teori ini bisa jadi realita kalau kita beriman. Kesehatan yang menular. Di dalam dunia, hukum di bumi ini, sakit yang menular. Orang sakit sama orang sehat. Kalau penyakitnya menular, mereka saling jamah. Siapa kena apa? Masa orang sakitnya jadi sehat? Orang sehatnya jadi sakit. Betul atau enggak? Tapi dalam dunia Tuhan, hukum berlaku berbeda. Dan imanlah tombolnya. Ketika Yesus ketemu sama wanita pendarahan ini, wanita pendarahan ini sembuh. Kemarin dulu Yesus ketemu sama orang kusta, ini penyakit menular sungguhan, kalau pendarahan gak menular. Waktu dia pegang orang kusta ini, orang kustanya sembuh, bukan Yesusnya yang kusta. Di dalam kerajaan Allah ada satu hukum rohani yang gak kelihatan, dan itu tombol on off-nya adalah iman. Percaya pada Tuhan. Ada yang namanya kesehatan atau kesembuhan yang menular. Makanya dalam hukum ini dianjurkan gereja mula-mula untuk tumpang tangan pada orang sakit. Tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ada kontak fisik di situ, tapi dalam iman. Tanpa iman, itu cuma pegang-pegangan. Tapi dengan iman, namanya tumpang tangan, terjadi sesuatu impartasi. Dan sumbernya bukan manusia, bukan para rasul, bukan para murid Yesus. Sumbernya adalah Yesus Kristus. I want you to believe that prayer still works, bahwa kesembuhan ilahi masih terjadi. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku, menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab ayat 31. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Protes murid-muridnya, tapi Yesus itu begitu wibawa, tidak digubris loh. Yesus itu gak suka berdebat, karena dia punya fokus itu adalah nolong orang. Dia punya fokus itu adalah untuk menyelamatkan. Aku datang, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dia gak mau berdebat dengan orang yang bingung dan sok tahu. Ya sudah, nanti let you figure it out. I give you time lah, aku kasih kamu waktu untuk kamu bisa menemukan jawabannya. Toh nanti akan kelihatan sendiri. Tapi Yesus itu fokusnya itu kepada wanita ini. Lalu ia memandang sekelilingnya ayat 32 untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Sama sekali tidak meresponi murid-muridnya. Murid-muridnya ini dengan Yesus ada perbedaan yang sangat kontras. Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya protes, kenapa engkau bertanya siapa menjamah aku? Dalam bahasa Inggrisnya dulu, Yesus tanyanya, who touch me? Touch, itu jamahan. Tapi murid-muridnya berkata, kenapa kau tanya, who touch you? Siapa yang menjamahmu? Yang everyone bump into you. Tahu ya, bedanya jamahan dan senggolan itu beda. Yesus tanya, siapa yang jamah saya? Murid-muridnya berkata, semua orang senggol Tuhan. Tuhan gak tanya siapa senggol aku, banyak. Banyak orang yang senggol Tuhan Yesus tapi gak pernah menerima dia. Dalam pelayanan juga sama, Yudas Iskariot misalnya. Kurang apa, dia itu rasul sudah. Tapi Yudas tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab, Pol-polnya dia hanya sebut Yesus guru. Petrus pernah, enyahlah.
Tuhan daripadaku, sebab aku orang berdosa. Ketika penangkapan ikan secara ajaib itu, dia merasa gak layak terima berkat itu. Banyak cerita di Alkitab orang yang menyenggol Tuhan. Ada yang menyenggol urapan. Seperti Raja Saul misalnya yang berakhir bunuh diri. Anda kan terkejut ya, di neraka suatu hari. Hanya Tuhan yang tahu, kita gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa-siapa yang ada di neraka nanti, atau yang sekarang ini. Anda kan terkejut. Ternyata banyak orang pernah nyenggol Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang. Makanya tidak akan keluar ayat seperti ini di dalam firman. Bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan sorga. Lalu ada yang protes. Tuhan, 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 bukankah engkau makan bersama kami di kota kami? Engkau makan bersama kami di kota kami. Banyak orang yang senggol Tuhan. Yesus tidak tanya siapa senggol aku, siapa pegang aku, siapa jamah aku. Siapa yang sungguh-sungguh mengharapkan padaku, siapa yang sungguh-sungguh punya ekspektasi sama aku, siapa yang serius mempertimbangkan firman-Ku. Siapa yang sungguh-sungguh menerima aku. Siapa yang sungguh-sungguh berserah penuh. Dia tidak tanya siapa senggol saya. Semua orang senggol lah. Misalnya Anda berada dalam suatu kondisi gawat darurat. Semua orang mau keluar ke exit, Anda berdiri di dekat. Pasti semua orang akan senggol Anda, kalau nggak tabrak Anda sampai jatuh. Dia tidak tanya siapa senggol aku, siapa pegang aku. Dia tanya siapa jamah aku. Who touch me? Who believed in me? Siapa percaya kepadaku? Siapa yang berani pegang aku berdasar perkataanku? Siapa yang berani mempertaruhkan segalanya untuk mengikuti aku? Siapa yang berani mempertaruhkan sesuatu demi kepercayaannya akan janjiku, demi keyakinannya? Siapa yang menjamah aku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ayat 33. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Wanita itu tulus menyampaikan. Bukankah itu esensi doa? Esensi doa, esensi worship, esensi ibadah, esensi percaya adalah tulus beritahukan segalanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kau lari. Punya penderitaan, lari ke Yesus. Penderitaan badan, lari ke Tuhan. Penderitaan mental, penderitaan jasmani, penderitaan jiwa kita, lari ke Tuhan Yesus. Don't run away, run to Him, not run away from Him. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, so sweet, my child. Kalau Anda baca ya di kitab Injil yang lain, hampir-hampir tidak pernah, atau mungkin saya nggak cukup baca Alkitab, hampir tidak pernah Yesus setelah menyembuhkan seseorang, dia berkata, hai anakku. Dia selalu berkata, hai perempuan, imanmu menyelamatkanmu. Tapi kali ini dia berkata, my child. Karena orang ini punya isu dengan kepercayaan, dengan keyakinan, kepercayaan dirinya. Karena orang ini sudah ditolak kanan kiri, dan dia merasa dia sudah sebagai outcast, orang-orang yang dijauhi, dihindari, yang dikucilkan. Yesus berkata, hai anakku. Sukacitamu terbesar, sukacitaku terbesar itu jadi anak Tuhan. Jangan kita itu berbangga karena mujizat terjadi. Tapi karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Mujizat terbesar adalah keselamatan. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai keselamatan, karena Tuhan itu totalitas. Tuhan itu ingin menyembuhkanmu. Kita harus percaya itu. He wants it. Tapi wanita ini merasa Tuhan nggak mau, makanya dia harus mencuri. Mencuri dari mana? Dari jubah. Ini yang Tuhan koreksi. Nah, kalau kamu tuh mengerti hatiku seperti perwira Itali. Kalau perwira Itali itu mengerti bahasa authority atau otoritas. Kamu harusnya sebagai wanita peka perasaan. Harusnya kamu tahu bahwa aku rindu. Kamu nggak usah pakai diam-diam pegang punca jubahku. Ngomong aja apa adanya. Aku akan sembuhkan kamu. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bilang, kamu itu anak Abraham. Kamu itu anak Tuhan. Kamu itu ahli waris janjiku. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang seperti Tuhan mengedukasi wanita ini. Hei, jangan takut. Kayak kucing yang ketakutan. Dideketin kalau anjing yang sudah sering ada anjing yang mungkin sudah disiksa sama tuan lamanya. Lalu ketika kita adopsi, dia takut. Dia ketakutan. It's okay, I don't want to hurt you. Wanita ini ketakutan karena dia disakiti. Bahkan suaminya pun sudah tidak lagi ngomong I love you. Udah cerai nih. Bosnya pun berkata, get lost. Menyingkirlah kamu kejijikan bagi aku. Nanti gara-gara kamu produk kita tidak dibeli karena tidak kosher. Tidak halal. Dia ketakutan. Yesus datang dengan approach dengan lemah lembut. Karena masalah wanita ini bukan hanya pendarahan, tapi hatinya juga berdarah. Hai anakku,
Anak kan gak usah mencuri. Ngapain diam-diam aku curi dari toples itu? Bukankah di meja makan semua milikmu? Kecuali kita gak merasa anak, kita merasa budak. Itu yang Yesus sembuhkan. Kesembuhan batin terjadi. Hai anakku, dia berkata, imanmu yang menyelamatkan kamu. Bukan jubah ini. Setiap rabi, setiap zaman itu, punya jubah yang ujungnya itu ada semacam benang-benangnya itu loh, itu Taurat. Itu nabrak, itu orang-orang ahli Taurat itu paling suka gitu, semakin panjang itu semakin rohani lah kayaknya. Suka yang jubah-jubah gitu. Dia pegang itu, dia kira dia akan sembuh. Bukan nak, kamu sembuh karena aku memang mau menyembuhkan kamu. Dan kamu tidak mencuri, aku udah tahu kamu siapa kok. Aku pancing aja supaya kamu keluar, supaya kamu jujur. Supaya kamu nanti tidak pergi setelah itu ngomong sama tetangga, aku berhasil mencuri kesembuhan. Bukan, Tuhan sengaja menyembuhkanmu karena cinta. Kamu disembuhkan bukan karena, hamba Tuhan si A, pastor itu luar biasa diurapi. No, kita ini hanya alat saluran. Kalau sampai Anda sembuh kami doakan, it's because He loves you. Not because bukan karena kami hebat. Bukan karena kami itu, anointed diurapi luar biasa. Ayo ambil jas saya ini, kenakan ke yang lainnya. Bukan begitu maksudnya. Ini hanya sarana. When someone is healed, bukan karena healernya. Bukan karena siapa yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkannya. Itu karena Tuhan memang mau memberikannya kepadamu. It's because He loves you. Dia mengasihimu. Demikian pula hari ini orang-orang yang disembuhkan nanti sebentar lagi. Anda disembuhkan karena Tuhan mengasihimu. Karena Anda adalah anaknya. Amin. Imanmu telah menyelamatkan kau. Wanita ini dipanggil keluar dari kerumunan. Supaya menampakkan dirinya. Karena wanita ini supaya tidak dikucilkan lagi. Supaya semua orang tahu kesembuhannya sah. Supaya nanti pekerjaannya kembali. Supaya nanti rumah tangganya pulih. Tuhan itu baik ya. Tuhan kalau mikirkan itu tidak sebatas sampai orang itu sembuh secara badan. Tapi Tuhan memulihkan kehidupan. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Kamu tidak mencuri. Dan bukan karena jubahku, kata Yesus. Ada kata karena jubah Yesus. Kemana-mana Yesus pasti akan kasih jubahnya. No. Bukan. Imanmu menyelamatkan. Imanmu padaku. Imanmu padaku. When you believe in Jesus Christ, metodenya bisa berbeda. Kadang tumpang tangan, kadang gandeng tangan. Kadang-kadang waktu Anda lagi worship disembuhkan, kadang-kadang doa saudara seiman, kadang-kadang doa seorang hamba Tuhan. Apapun juga, ingatlah bahwa itulah Yesus yang menyembuhkanmu. Bukan sarananya. Dan kamu sembuhlah dari penyakitmu, terakhir dengan ini. Sembuhlah dari penyakitmu. Kok lucu, sudah sembuh kok dibilang sembuhlah dari penyakitmu. Wanita itu sudah merasa sembuh kok. Dan pendarahan itu tidak bisa ditipu. Kalau berhenti ya berhenti, kalau enggak ya enggak. Karena ada tandanya, merah atau enggak. Sembuhlah dari penyakitmu. Yesus ngomong sama gini, hai perempuan, mulai hari ini, kamu kan sudah sembuh secara badan, kamu harus hidup dengan iman lo ya. Imanmu tadi salah, sekarang saya sudah koreksi ya. Kamu jangan lagi merasa ada cara-cara mistis apa, bukan. Belajar bangunlah imanmu di atas dasar pengajaranku. Belajarlah firman dan bertumbuhlah. Dan kamu hiduplah dalam iman kesembuhanmu. Iman kesembuhan itu gimana? Wanita ini ketika sembuh, dengan mudah dia bisa ragu. Setelah Yesus pulang, mereka berpisah. Nanti bisa jadi muncul pikiran yang dia kira pikiran sendiri. Setan bisa membisikkan, kesembuhanmu itu sementara. Besok pendarahan lagi. Disembuhkan dari tumor, kanker, atau penyakit apa misalnya. Nanti sebentar lagi tahun depan relapse. Nanti tahun depan akan kambuh. Akan keluar lagi, muncul lagi lebih parah dari hari ini. Tuhan bilang sama dia, kamu tidak boleh pikiran negatif. Kamu tidak boleh juga punya pikiran yang sama. Waktu kamu mengira kamu bisa mencuri kesembuhan ilahi. Kamu ingat ya, mulai hari ini bangun statusmu. Mulai hari ini cari hatiku. Kamu anakku. Bangun hubungan itu. Bangun hubungan. Kalau kamu bangun hubungan ini, kamu tidak akan ragu, tidak akan bimbang. Kau tahu bahwa apa yang milikku di hadapan Bapa adalah milikmu. Wow, bangun itu. Sembuhlah dari penyakitmu itu artinya hiduplah dalam iman kesembuhan. Kau jangan ragu, jangan pikir kapan pendarahanku akan kambuh. Tapi fokus, turn your eyes upon Jesus. Amin. Saya hari ini di kebaktian yang satu ini, yang lainnya tadi saya banyak bicara tentang jasmani. Saya merasa tergerak di ibadah ini. Inner healing perlu terjadi. Entah kenapa di kebaktian yang jam 1 sekarang ini saya merasakan ada orang-orang yang batinnya terluka parah sekalipun badannya sehat walafiat. Saya berdoa Anda pun disembuhkan.